الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul Azim. Para bapak dan ibu, saudaraku sekalian, segenap jamaah masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai anugerah dan aneka kenikmatan yang sudah kita rasakan di dalam kehidupan kita di dunia. Terlebih lagi kita bersyukur pada Allah masih ditetapkan kita sebagai orang beriman dan berislam dengan baik dan benar. Karena beriman dan berislam dengan baik dan benar itu adalah pangkal utama dari keselamatan kita tercebur ke dalam neraka, dan semoga iman dan Islam kita membawa pada kehidupan yang kekal abadi, yaitu pada kehidupan surga Jannatun Naim. Dan memang itulah final destination, tujuan akhir dari kehidupan kita. Sejak kapan kita bisa menentukan kita ini nanti di surga apa tidak? Di dunia ini yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita selamat, bahagia sentosa dunia dan akhirat. Jangan sampai kita tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita semua itu masuk surganya. Allah mengatakan wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih. Allah mengajak kalian ke surga dengan penuh ampunan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak dari kalangan manusia atau setan yang mengajak kalian menuju neraka. Ulaika yad'una ilan nar. Mereka mengajak kalian itu ke neraka. Surah Al-Baqarah 221. Saudaraku sekalian rahmati Allah, oleh karena itu berbagai macam cara digunakan oleh orang-orang kufur pada Allah di dalam melepaskan kaum muslimin dari ikatan akidah Islam. Mereka menghendaki kita semua saudara sekalian supaya menjadi teman-teman dan kawan-kawan mereka di dalam neraka, supaya sama sesat. Allah mengatakan di dalam Quran, surah Ali Imran ayat 100, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang beriman, jika kalian mengikuti ajakan orang-orang
ahli kitab, baik Yahudi ataupun Nasrani, maka kata Allah, mereka itu menjadikan kalian itu keluar dari Islam, murtad sesudah beriman. Ini informasi yang valid dari Allah Subhanahu wa taala tentang musuh-musuh Islam yang mengajak kepada kita semua untuk tercebur ke dalam neraka. Dan kita lihat juga di dalam surah Al-Baqarah 109 kata Allah, "Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddukum ba'da imanikum kuffara." Kata Allah, sebagian besar dari ahli kitab baik Yahudi atau Nasrani menginginkan kamu itu adalah kafir sesudah beriman. Kalau sudah kafir, saudara sekalian, tidak lagi disebut sebagai orang beriman dan berislam, Allah Subhanahu wa taala menghalang-halangi kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setiap khotib di mimbar Jumat pasti diseru kita semua untuk takwa pada Allah, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali beragama Islam. Di dalam ayat itu disebut oleh Allah yang sering disampaikan para imam khotib itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, takwalah kalian pada Allah dan jangan kalian itu mati kecuali kamu beragama Islam. Inilah saudara sekalian pesan Allah kepada kita. Allah itu sangat cinta dan kasih sayang. Jangan sampai kita tersesat dari jalan Allah. Dan orang-orang kafir dengan berbagai macam cara untuk melepaskan kaum muslimin dari ikatan Islam. Salah satunya namanya adalah liberalisasi Islam. Proses pembebasan umat Islam ini dengan cara menghancurkan akidah Islam, menancapkan paham pluralisme yang memandang semua agama itu adalah benar. Sekalipun kita ini sholat, sekalipun kita puasa, berzakat, bahkan berhaji, tapi bila kita memiliki keyakinan bahwa ada agama yang benar selain Islam, kita telah menjadi kufur baik disadari atau tidak disadari. Saudara sekalian, menyebarkan paham liberalisme ini yang memahami Islam secara bebas tanpa ada batasan-batasan dan kaidah dasar sebagaimana para ulama mutaqaddimin, ulama dahulu kala sudah menetapkannya. Dan ini orang-orang barat yang notabene orang-orang Nasrani menggunakan kendaraan mereka dalam menyebarkan konsep hidup mereka, nilai dan kultur, budaya serta sistem kehidupan mereka dengan memanfaatkan di antara orientalisme, di mana mereka membaca pemikiran Islam dari kacamata barat sehingga melahirkan pemahaman Islam yang berbeda dengan pemahaman umat Islam sendiri. Saudara sekalian, di antara ini adalah pertama disebut sebagai liberalisme, menyebarkan paham yaitu paham relativisme, yaitu paham yang meyakini bahwa kebenaran itu bersifat nisbi atau relatif. Dimana kalau kita sudah kena satu persatu di antara umat Islam, maka sudah habis Islamnya, sudah rontok imannya. Sehingga mereka ini menancapkan paham relativisme, tidak ada kebenaran yang melebihi nilai-nilai yang lain. Agama bukan kebenaran mutlak. Saudaraku sekalian, doktrin relativisme ini disebarkan pada umat Islam untuk apa? Agar supaya memiliki keyakinan yang sama bahwa Islam pun kebenarannya itu relatif, tidak ada kebenaran yang absolut dan mutlak. Coba kita yakini ini. Sebentar saja bahwa kebenaran Islam itu relatif.
Kalau sudah ada di dalam hati dan pikiran kita seperti itu, dan kita belum tobat, lalu mati di luar Islam. Ini saudara sekalian rahmati Allah, betul pentingnya kita mengerti akan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jika doktrin ini diterima oleh umat Islam, maka struktur pemahamannya sudah mulai rusak, karena Islam tidak ada nilainya. Sebab kebenaran itu masih diragukan. Padahal Allah mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Tidak ada, kata Allah dalam Quran ini, itulah kitab Allah Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sering saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di kalangan tokoh Islam sudah mulai ada gejala dan menyampaikan paham ini. Karena Al-Quran itu di dunia, dia berani berkomentar tentang Islam. Mana ada di dunia ini sempurna. Sepertinya orang ini menginginkan hidup sesungguhnya itu akhirat yang sempurna. Mana ada di dunia ini sempurna. Islam pun berarti tidak sempurna. Ini bahaya kekufuran yang kadang tidak dirasakan oleh umat Islam. Sudah sekian rahmati Allah. Lalu kemudian selanjutnya mereka berani mengkritik kitab suci Al-Quran. Jadi selain memahamkan doktrin relativisme, ini mereka mengkritik Al-Quran, di mana Al-Quran itu adalah sumber kekuatan bagi umat Islam. Jadi menurut mereka, mulanya adalah orang-orang Nasrani, orang-orang kafir. Menurut mereka Al-Quran itu bebas dikritik. Dan mereka menggunakan pengalaman dan tangan misionarisme, di mana mereka biasa di dunia Eropa dan Barat itu mengkritisi Babel. Dan kajian-kajian di dunia Barat itu ada namanya kajian hermeneutika atau humaniora, yang juga dipakai sekarang di perguruan tinggi Islam. Saudara sekalian, mereka mengkritisi Babel, yang menurut kita semua bahwa Babel memang ada yang salah, karena sudah dipalsukan menurut informasi Allah di dalam Quran. Ini saudara sekalian, mereka mengkritisi Babel, dan sekarang mereka mengkritisi Al-Quran. Setelah itu diikuti pula oleh tokoh-tokoh Islam atau kiai liberalis. Saudara sekalian, dampaknya mereka bebas dengan cara mengkritik Quran itu dengan anggapan bahwa kitab Al-Quran itu adalah seperti buku-buku bacaan lainnya. Bebas menafsirkannya sesuai dengan keinginannya. Saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, contohnya ini, di antara contohnya, jadi tokoh Islam bahkan disebut mubalik atau kiai liberalis. Liberal itu kan bebas, ya. Bebas keluar dari ajaran Islam. Mereka mengatakan untuk menggolkan satu teori bahwa kaum LGBT itu adalah benar sesuai fitrah Allah. Mereka mengkritisi Al-Quran bahwa kisah Lut yang terdapat di antaranya di dalam surah A'raf mulai ayat 80 sampai 84 itu kejadian yang menghancurkan kaum Sodom dan Gomorrah. Itu adalah tidak real dan itu ahistoris. Kejadiannya itu tidak benar. Hanya sekedar untuk menakut-nakuti saja. Bagaimana saudara sekalian? Kalau di kalangan penggelut studi Islam, bahkan banyak umatnya, sudah memiliki keyakinan bahwa berita dari Al-Quran itu kisah Lut yang dihancurkan karena mereka itu LGBT. Itu ahistoris, tidak ada faktanya, tidak real. Berarti Allah itu bohong. Allah itu dusta. Bagaimana kalau Allah menuduh Allah itu dosa? Tentu orang ini kafir. Sehingga jangan sampai kita
disebut jangan suka mengafir-ngafirkan orang. Memang kenyataannya kafir, walaupun belum disebut kafir, sudah sekalian. Kita dengan maksud menghindar dari pemahaman yang keliru yang mengatakan bahwa Al-Quran itu boleh dikritisi seperti Bible atau bacaan buku-buku yang lain selain Al-Quran Karim. Saudara sekalian, kemudian mereka dengan cara mendekonstruksi syariat dengan istilah yang pernah terjadi dulu, reaktualisasi Islam. Saudara sekalian, maksudnya apa? Menafsirkan ulang syariat Islam yang sudah baku, di mana telah dilakukan oleh para ulama dahulu kala, dengan anggapan syariat yang sekarang ini sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan. Karena situasi kondisinya berbeda dulu dengan sekarang. Apalagi disebut Quran itu turun zaman onta, sekarang sudah milenial. Kalau sudah memiliki pendapat seperti ini adalah kekufuran yang sangat nyata. Saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka menganggap bahwa Islam itu lebih berpihak dan menguntungkan laki-laki serta menindas kaum perempuan. Lihat sekarang di kalangan kelompok umat Islam sudah ada ide, bahkan sudah dilaksanakan khutbah Jumat itu dilakukan oleh kaum perempuan. Bahkan nanti imam sholat itu, baik sholat Jumat atau sholat hari raya nanti, itu akan terjadi nanti. Kaum wanita itu diberi kehormatan. Seolah-olah ini adalah membela kaum feminisme. Katanya sebab syariat sekarang itu menindas kaum perempuan. Laki-laki dianggap lebih dominan dan menguasai, yaitu kaum perempuan. Saudara sekalian, dari pemahaman ini lahirlah produk-produk hukum yang belum terdengar dari ulama-ulama mutaqaddimin dahulu kala. Seperti sekarang ini, menghalalkan kawin beda agama. Lalu kemudian muslimah boleh kawin dengan non-muslim. Juga pemahaman sekarang, saudara sekalian, pernikahan itu boleh dilakukan tanpa wali. Padahal di dalam sunnah Nabi SAW, wanita yang menikah tanpa wali, kata Nabi, fanikahu batil, nikahnya fasid, nikahnya batal kalau diteruskan seperti berzina. Inginkah semua umat Islam terjadi perzinahan hanya karena dia yaitu melakukan pernikahan tanpa wali? Bahkan sekarang saudara sekalian, produk-produk hukum sudah mulai ada. Masa iddah tidak hanya untuk kaum wanita, tapi juga berlaku untuk kaum laki-laki. Sekarang ini cerai atau tolak tidak hanya boleh dijatuhkan oleh kaum laki-laki, tetapi juga boleh dilakukan oleh kaum perempuan. Ini saudara sekalian. Padahal Allah itu maha tahu, pencipta dan tentang karakter manusia baik laki atau perempuan, bahwa memang kaum laki-laki itu diberi hak untuk tolak terhadap wanita, bukan sebaliknya. Ini sekarang dirubah. Kalau sudah dirubah sekalian, kita perhatikan. Quran syariat ini sesuai dengan karakter manusia laki dan perempuan. Kaum laki diberi hak untuk tolak terhadap istrinya, dan kaum wanita tidak. Sebab kaum laki-laki ini lebih mendominasi akalnya daripada perasaan. Sementara wanita itu adalah, walaupun juga punya akal, dia lebih mendominasi perasaannya. Kalau sudah demikian, kaum perempuan diperbolehkan untuk memegang hak talak. Kalau terjadi percekcokan dalam kehidupan rumah tangga, wanita itu mendahulukan perasaannya, langsung akan diceraikan ketika terjadi pertikaian dalam kehidupan rumah tangga. Karena mendahulukan perasaannya. Tapi kalau kaum laki-laki, akalnya lebih mendominasi, diberi oleh Allah hak tolak. Ketika terjadi percekcokan dalam kehidupan rumah tangga, kaum laki-laki itu berpikir 10 kali untuk menjatuhkan talak. Nah, ini saudara sekalian yang akan dirubah. Jadi tata kehidupan umat manusia di kalangan umat Islam mau dirubah oleh mereka
supaya mengikuti paham-paham ini, paham orang-orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ini produk hukum dari pemahaman doktrin feminisme, menganggap Islam itu menindas kaum wanita katanya. Begitulah saudara sekalian, makar orang-orang yang membenci Islam dengan segala upaya mengebiri Islam agar tidak berkembang dan mereka umat Islam mengikuti pemahaman orang-orang kafir. Nanti kita semoga tidak mengikuti gaya hidup mereka supaya tidak tersesat dari jalan Allah, dan mudah-mudahan kita bisa tetap mencintai Islam lalu membela Islam serta mempraktekkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Supaya kita selamat ketika meninggal dunia, tidak meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan amin. Kita tetap dalam iman dan Islam kita sampai kita bawa menuju kehidupan akhirat kelak insyaallah. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.